Kita masuk ke sebelumnya Pak Hid. Ini mungkin sedikit anjuran atau pengarahan terhadap sikap kita terhadap dosa-dosa yang ada, termasuk LGBT atau homoseks. Jadi pertama yang ditekankan adalah encounter with God sebenarnya, atau with truth, atau with word of God gitu. Jadi yang pertama, orang itu harus diberitahu posisi dan bagaimana orang itu tahu posisinya, bukan dari diri kita, tapi dari firman Tuhan yang kita beritahu ke dia. Posisinya apa? Nah, setiap orang yang datang untuk meminta nasihat dalam permasalahan hidup apapun gitu ya. Nah, saudara, orang itu harus diperhadapkan kepada semacam kenyataan apa yang dia terima dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kebenaran-kebenaran apa gitu. Dan termasuk di dalam homoseks itu adalah LGBT. Nah, dia harus tahu apa yang dikatakan Alkitab lebih dulu, mengajarkan apa. Dan itu istilahnya adalah konfrontasi, bukan konfrontasi berantem, bukan ya. Tapi antara saya dengan firman Tuhan itu ada jarak sekarang, ada yang menghalangi saya. Nah, saya harus tahu apa yang harus saya lakukan, harus saya tanggapi, dan bagaimana saya bisa mengubah hidup saya. Nah, itu istilahnya adalah no-teteo atau no-tetic counseling, atau disebut sebagai konfrontasi nasihat, konfrontasi atau konfrontasi counseling. Dan ada banyak hal, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk psikolog Kristen. Gary Collins berbeda dengan J. Adams. Dan saya pernah ikut kelasnya dia 2 semester, jadi hampir setahun itu. Nah, dia memaparkan tentang kebaikan di dalam lingkungan keluarga yang lebih ditekankan untuk membatasi dan menolong anak ini, ya. Dan khususnya ini adalah keluarga. Jadi dia mengatakan karena jatuhnya dari keluarga, karena rusaknya dari keluarga, maka perbaikan itu harus dari keluarga. Jadi gereja itu hanya pendamping dan membantu keluarga itu untuk bisa menolong anaknya. Jadi bukan bebannya bukan pada gerejanya, tetapi pada keluarganya. Nah, kalau keluarganya tidak bertanggung jawab, maka gereja itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi keluarganya dia. Ya, karena gereja kan keluarga Allah. Jadi tanggung jawab pertama itu adalah gereja sel keluarganya, papa mamanya keluarga itu. Nah, kalau dia tidak berfungsi karena ada kelemahan-kelemahan, maka gereja yang akan memutus dan menolong anak ini dalam keluarga itu, ya. Nah, kalau sudah kesulitan, nah gereja bisa menunjuk tempat rehabilitasi, ya. Baik itu narkoba, homoseks, semua itu sama, ada tempat-tempat yang rehabilitasi. Nah, ini usulan dari cara counseling, competent counseling dari bukunya J. Adams, dan saya tadi membandingkan dengan Gary Collins, ya. Nah, nanti saya akan bandingkan dengan beberapa hal yang mungkin kita hanya sepintas, tapi kita supaya tahu apa yang dilakukan oleh Sigmund Freud, Nietzsche, terus kemudian Wundt, ya. Ya, walaupun ini mungkin saudara agak asing gitu ya, kalau nggak ikut kelas konseling psikologi dan semuanya, saudara agak asing kata-kata ini atau orang-orang ini. Tetapi mereka udah tahu jelas, itu ada termasuk bapak-bapak psikolog modern, ya, dalam bidangnya masing-masing yang sangat, kalau saya ngomong, jenius sekali ya. Mereka bisa masuk dalam dunia seperti itu. Dan Sigmund Freud itu orang Yahudi tapi ateis. Itu aneh sekali, orang Yahudi tapi ateis, saking pinternya jadi ateis, ya. Nah, yang selanjutnya adalah paramuteomai. Paramuteo atau dikasih mai itu artinya adalah berkaitan dengan saling pribadi dengan pribadi, ya, dari mutual hubungannya. Jadi begini, saudara. Jadi yang pertama, menguatkan yang lemah, artinya yang lemah itu harus mau dikuatkan. Ada hati penerimaan. Jadi para itu kan, kita kan mendampingi, ya kan, para church itu mendampingi gereja. Ya, di sini mendampingi orang yang menjadi korban seperti itu, tapi bukan menggantikan keputusan itu dari saya. Semua keputusan dari orang yang kena
LGBT atau homoseks ini. Dia harus menentukan hidupnya sendiri. Jadi kita hanya memimpin. Nah itu artinya menguatkan yang lemah, yang memang tahu dia lemah dan dia mau dikuatkan. Itu ada hubungan yang mutual, itu. Jadi kalau dia tidak mau, dia berhenti di sana. Dan itu semacam ada halangan yang nggak bisa masuk ke sana. Maka dia harus diminta untuk terbuka di situ. Yang kedua, anti-komai. Ya, anti-komai itu apa? Tidak menolak, tetapi menerima dulu sifatnya. Dan ini semua dalam firman Tuhan ya. Jadi artinya bukan kita jijik dulu, tapi kita kasihan dulu. Dia sebagai orang yang perlu dibantu, ditolong. Jadi bukan menolak dulu, tetapi kita punya hati yang terbuka dulu. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, jadi merangkul dan dalam posisi seperti dia. Nah Tuhan Yesus seringkali seperti itu. Jadi orang-orang bait Allah, orang-orang kudus, ahli Taurat, orang Farisi, semua itu tidak pernah menerima dan melarang orang-orang kusta dan dosa-dosa seperti itu untuk bisa datang, dan mereka dikucilkan. Bukan hanya dari lingkungan kudus gereja atau bait Allah, tapi dari lingkungan manusia yang dianggap layak dan wajar ini, dan mereka dianggap tak wajar, dikucilkan. Dan mereka biasanya berada di luar kota, pinggir-pinggir, kuburan-kuburan dan semuanya, lingkungan-lingkungan yang kotor. Ya. Nah, dalam zaman Tuhan Yesus, orang yang sakit seperti ini itu banyak sekali. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Ya, lagunya Bapak kita, gitu kan? Jadi yang artinya membela dalam sisi kaum lemah itu bukan karena dosanya kita bela, bukan, tapi karena posisinya yang perlu dibantu. Jadi kita menempatkan diri dan kita mau bersama-sama, dan dikatakan di situ secara emosi dan spiritual saya bertumbuh, orang itu bertumbuh. Jadi yang bertumbuh bukan hanya orang yang kita tolong, tapi kita bertumbuh di dalam pengetahuan kita tentang Kristus. Kita menikmati kebaikan Kristus yang mengalir dalam hidup kita. Saya bertemu dengan orang yang melayani orang gila. Jujur, suami istri. Jujur, kalau bukan karena panggilan Tuhan, saya pun nggak sanggup melayani orang gila. Jangan kan melayani, ketemu aja lari. Mukanya kayak apa gitu. Tapi ada orang bisa manggil orang itu, mandiin, terus kemudian diajarin, diberi makan. Nah itu artinya orang yang bisa merangkul secara emosional, secara seutuhnya dan seperti itu. Saudara, dalam keluarga Allah sebenarnya ada rahasia yang luar biasa yang masih jadi pekerjaan kita, PR kita selama sampai Yesus datang, adalah gereja adalah tempat di mana orang-orang yang terpatahkan dengan kehidupan, dengan kesulitan hidup, itu paling tepat itu berada di gereja. Menurut Tuhan Yesus, marilah kepada, kan gitu kan? Kalau gini pergilah. Kenapa? Orang-orang yang miskin tapi yang kaya, marilah gitu kan? Gereja kan gitu. Kalau Tuhan Yesus marilah kepada yang lesu berbeban berat, Yesus datang. Jadi termasuk di sini adalah orang-orang yang mengalami penyimpangan secara seksual dan orientasi daripada seksnya itu harus datang pada Tuhan. Kalaupun nggak datang, Tuhan bisa datangi dia seperti perempuan Samaria. Jadi keaktifannya tuh nggak pernah tolak, dari hatinya tuh membuka hati dulu. Ya. Bapaknya juga setiap hari lihat anaknya yang rusak itu bungsu, bapaknya buka hati terus, mana ya anak saya? Dia liatin terus jalan. Kapan anak saya balik? Tiap hari. Ada orang tua seperti ini, anak kurang ajar, mati lu gitu kan, nyusahin orang tua gitu kan. Nah ini bapak ini nggak seperti itu. Bapak ini adalah dia sayang sekali dengan anaknya, walaupun sudah nuntut papanya dan minta semua hartanya dia lepaskan, tapi hatinya merangkul terus. Seperti induk ayam, aku merindukan umatku.
Induk ayah itu tahu, merangkul. Itu sifat Allah. Ya. Jadi kalau saudara punya anak dalam kesalahan, dalam kesusahan, terus kemudian dapat angka jelek, dapat masalah dalam hidupnya, saudara jangan menghakimi terlebih dulu. Tapi competent counsel mengatakan apa? Rangkul dulu, mengerti dia dulu. Apa sih masalah? Kenapa seperti itu? Dia menjadi nyaman dan kemudian dia bisa gampang dibentuk. Ya. Oke, makrotomeo. Ya, itu ada di Matius 18 dan beberapa ya. Artinya ini lebih besar dan bukan hanya satu hidup kita tetapi secara kebersamaan ya menerimanya. Ya, saya akan membahas satu pertanyaan yang berkaitan, sangat berkaitan ya. Apa bahayanya pendeta atau pastor yang tidak menikah? Jangan tanya bahayanya, berkatnya juga. Kalau pastor nggak nikah, itu waktunya banyak untuk jemaatnya diberkati luar biasa. Ya, tapi adakah kelemahan-kelemahannya? Banyak. Sudah berapa puluh pastor yang pedofil yang kemudian dikembalikan dari Roma Katolik. Dan itu ada semua caranya, namanya siapa semuanya. Dan termasuk di Vatikan Roma banyak juga yang LGBT pastor. Dan itu semua tertutup semua. Dan bukunya Dan Brown itu membahas beberapa hal tentang hal seperti ini. Ya walaupun itu sangat menyakitkan dan mengkritik tanpa tanpa alasan yang kuat sekali buku itu ya, Dan Brown. Dan itu berkaitan dengan gereja Roma Katolik dengan semua. Ya. Nah, dikatakan di sini apa bahayanya pendeta atau pastor yang tidak menikah atau boleh dikatakan membujang, jomblo selama-lamanya. Ya. Kakek jomblo. Ya. Kita buka Matius, ya. Matius pasal 19 ayat 11. Dari ayat 10 ya. Nah ini ayat ini dipakai oleh kaum LGBT untuk mendukung mereka ya. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Saudara, standar tertinggi di surga adalah tidak ada seks. Maaf, standar kekudusan tertinggi di surga adalah di surga tidak ada seks, tidak ada hubungan suami istri. Jadi ini saya ngomong sejujurnya, Alkitab yang ngomong apa? Jadi mengapa seks itu sementara di dunia ini dan semuanya, dan di surga kita seperti malaikat. Malaikat itu artinya tidak berdaging, berdarah dan berjenis kelamin. Kita seperti malaikat. Jadi artinya di surga setelah tidak ada 72 bidadari yang melayani kamu. Orang-orang radikal kan dijanji gitu kan, kalau kamu mati nggak apa-apa, nanti di sana ada 70 bidadari. Kok jadi tempat pelacuran ya? Surga itu aneh juga gitu kan. Nah, setelah dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa sih yang esensi sebenarnya? Nah, di balik semua ajaran yang dikatakan Tuhan Yesus itu, saudara kita cermati baik-baik, ada satu hubungan yang melebihi hubungan seksual, melebihi dari hubungan yang kita ada di bumi ini. Dan hubungan itu adalah hubungan kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dan itu lebih indah dari hubungan yang dijalin dengan physically relationship. Yang tertinggi, terindah adalah seks. Tidak ada bisa lebih dari itu. Tetapi di surga, saudara, tidak Tuhan berikan itu ada di sana. Jadi kita harus tahu sadarnya betul bahwa semua itu berasal dan diberikan semua waktu kita masih berdarah daging. Dan waktu kita dengan tubuh yang baru, manusia yang baru, saudara, hubungan suami istri seksual itu tidak ada.
Jadi tujuan hidup kita adalah menuju ke surga, bukan di bumi. Ya, walaupun nanti bumi akhirnya ya surga ini karena diubahkan oleh Tuhan. Ya, tetapi hubungan sama itu tidak ada. Nah, saya lanjutkan. 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti loh, saudara. Mengerti ya, bukan menjalani, mengerti dulu. Perkataan itu hanya mereka yang dikaruniai saja. Saya nggak mau kawin lah. Oh, nggak semua orang nggak kawin. Kawin nggak boleh, kamu nggak kawin. Nggak mau, saya nggak mau kawin. Kenapa? Ya, saya dipanggil nggak kawin. Loh, kok bisa nggak kawin? Kenapa nggak kawin? Nah, ada 3 sebabnya. Ya, kenapa orang tidak bisa kawin? Nah, Tuhan Yesus jelaskan. Yang pertama, ayat 11. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ya, tidak semua orang bisa dan hanya dikaruniai. Ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang dilahirkan atau lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ini membuka satu kebenaran bahwa bayi yang lahir itu ada masalah dengan reproduksi yang tidak bisa berfungsi dan tidak mungkin kawin. Ya, terus kemudian lahir dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian. Nah, dijadikan demikian oleh orang lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian, nggak kawin. Jadi yang pertama, karena terlahir memang nggak bisa kawin. Yang kedua, dijadikan orang sekelilingnya jadi nggak kawin. Terus kemudian dirinya merusak dirinya yang negatif dan ada yang positif dan dia mempersembahkan dirinya untuk memuliakan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Jadi bisa jelas ya. Jadi membujang itu bukan kehidupan yang memalukan. Membujang adalah kehidupan yang mulia. Hanya orang-orang dikaruniai Tuhan. Karena masalah sakit penyakit, kecacatan, karena rahim keluar dari ibunya dan mungkin tidak bisa kawin dan dikawinkan. Yang kedua, orang lain membuat seperti itu. Dan orang lain itu bagaimana? Nah, ini pasti berkaitan dengan unsur kebiasaan habitat yang membuat orang itu nggak bisa kawin. Dan macam-macam, kecelakaan atau yang lain, dan tidak mungkin kawin. Dan yang terakhir adalah orang itu sendiri mau nggak kawin. Kenapa? Untuk kerajaan Allah. Nah, untuk kerajaan Allah itu ada 2, saudara. Dirinya normal betul dan dia dipanggil jadi hamba Tuhan dan dia betul-betul nggak mau kawin karena dia mau persembahkan pada Tuhan. Nah, itu ada. Tapi ada yang memang, saudara, dia nggak mungkin untuk menikah karena homoseks. Nah, Ed Xiao itu berkomitmen seperti itu. Tadi buku itu, Pendeta Ed Xiao. Dan dia tidak sampai kapan dari buku itu dia tidak akan menikah dan dia ingin mempersembahkan diri untuk kerajaan dan dia tahu bahwa dia ada hal-hal yang dia sulit untuk hadapi, ketertarikan dia pada sesama jenis itu membuat dia tidak bisa, sulit kalau saya menikah. Jadi ada hal seperti dan dia persembahkan hidupnya untuk Tuhan dan dia bisa melayani Tuhan dan hidup dengan wajar di situ. Jadi menjadikan dirinya seperti itu. Nah, dari analisa yang ada, jadi begini, jelas Tuhan Yesus berkata masalah yang ada di rahim dan itu tidak dikatakan dosa, terlahir demikian. Yang kedua dikatakan karena sekeliling yang membuat anak ini demikian, orang ini demikian. Dan yang ketiga adalah kemauan dirinya sendiri membuat dia seperti itu. Jadi untuk kerajaan Allah, karena dirinya baik itu diri yang normal atau dia persembahkan pada Tuhan. Jadi pastor-pastor kebanyakan bukan gay, romo-romo kan gay. Dia normal dan dia persembahkan dan dia betul-betul persembahkan seperti Wisyo, ya kan, terus yang Buddha yang perempuan juga sama, rambutnya dipotong gundul gitu ya. Nah, saudara, kalau artinya kenapa digundul? Karena bukan lagi
mengandalkan kecantikan dan semuanya di situ. Kenapa sih semua WSU laki perempuan gundul semua? Ya, kalau gondrong itu namanya kaipan gitu. Kalau gundul itu melambangkan bahwa dia tidak ada keinginan apapun sampai endasnya itu atau istilahnya kepalanya bukan cuma dibotakin, bukan. Memang nggak ada semua dan harus bersih semua. Nah, setelah itu adalah komitmen hidup dan dilakukan seperti itu. Apakah orang itu akan berjalan bisa berkomitmen seumur hidup seperti itu? Belum tentu juga. Dan banyak pastor yang kawin romo-romo, dan dia harus meninggalkan keromoannya, kepastorannya waktu dia kawin, karena itu kan selibat, hukum selibat. Nah Pak, bagaimana dengan, ya tadi kita bahas tentang LGBT ya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa terima kalau dia hidup seperti itu dan dia mau memaksakan ya menikah atau berhubungan tanda petik kumpul kebo dengan sesama jenis? Saudara, kita katakan berdosa. Dan tidak ada Alkitab mengizinkan melegalkan itu. Dan itu penyimpangan seksual di situ. Lupa kasihan Pak, terus gimana ya? Nah, tidak ada kasihan. Kita harus mengasihani supaya dia itu berubah. Kalau dia seperti itu tambah kasihan kita. Dia semakin melawan firman Tuhan dan nggak bisa lakukan itu. Terus bagaimana sikap gereja? Nah, saudara, kita akan melihat ini semua, ya. Kita lihat penelitian ahli psikologi modern. Nah, sikap gereja yang sudah dibukukan, sudah ada penelitian dan itu sudah hampir 40 tahun lebih ya, dari sejak dituliskan buku itu. Nah, J. Adams, dan ada satu konselor yang saya catat, saya cari-cari kemarin, saya cari di buku catatan saya, itu namanya Richard Gans, ya. Dia menulis buku Psychobabble, ya. Dan bukunya itu sangat terkenal dulu ya, yang sampai banyak puluhan ribu. Nah, dia adalah seorang psikologi yang sangat Freudian. Freudian itu Sigmund Freud. Dan dia mempraktekkan semua, dan dia lebih memaksakan dengan cara-cara penelitian psikologi terapi yang dipakai oleh Freud itu, dan dia terapkan. Nah, akhirnya dia menjerit hatinya dan dia melihat ini ada sesuatu yang sangat tidak benar dan berbahaya sekali. Terus dia menenangkan diri. Dia mau mendekati gila. Freud itu gila. Nietzsche matinya gila. Nah, Richard Gans juga mau mati gila. Karena dia mengotak-atik jiwa manusia. Dan waktu dia tidak berhasil. Dan banyak orang dokter jiwa bunuh diri. Di Jepang, di Korea, Singapura. Ada catatan dokter yang paling banyak bunuh diri adalah dokter yang berkaitan dengan sakit jiwa. Loh, kok aneh? Karena dia tidak bisa melepaskan dari ikatan itu. Nah, ini ada bahaya ya. Kalau sudah masuk dalam psikoterapi itu ada bagaimana kita supaya nggak terikat dengan apa ya, sampai jiwa kita terikat dengan pasien kita. Nah, kalau sampai seperti itu, saudara, kita nggak bisa tidur, nggak bisa, akhirnya kita stres, tertekan, depresi, akhirnya minum obat-obatan. Dan banyak yang melakukan itu. Ya, ada beberapa film, saya lupa, ada dari Amerika film-film yang saya lihat sampai apa ya, aduh rusak semua dokter yang seperti itu ya, dan ada filmnya itu. Nah, dari Richard Gans ini dia kemudian ke El Abri di Swiss, dan dia selama hampir beberapa hari di sana, 1 mingguan. Dia kemudian mendengarkan dari Francis Schaeffer, seorang saintis yang bertobat menjadi Kristen, dan dia sangat luar biasa menuliskan buku-buku Christian Worldview yang pertama. Itu ada sekitar 4 jilid atau berapa ribu halaman gitu ya. Nah, dia akhirnya membuka diri dan membuka kepada orang-orang yang berpengetahuan, bukan jemaat Tuhan, bukan, termasuk orang-orang yang agama Islam, Buddha, ateis semua. Di tempat di El Abri itu dia membuka semua untuk mencari kebenaran, dan di situ dia mendapatkan jiwa banyak yang bertobat
dan bertemu dengan Kristus, termasuk Richard Gann ini, Profesor Gann. Dan waktu dia datang ke sana, pas Francis Schaeffer membahas tentang the God who is there. Jadi jangan pernah kamu berpikir bahwa tingkah lakumu tidak diawasi Tuhan. Nah, Richard Gann ini dari kecil adalah seorang yang sangat rohani. Tapi karena didesak karena pengetahuan dan semuanya tentang teori Homo sapiens, tentang teori tentang manusia, evolusi, semua dia pengaruh akhirnya masuk dan dia susah keluar dari sana. Dan bertemu dengan Francis Schaeffer yang sama-sama bertobat, dulu ateis juga sama. Ya, Richard Dawkins, Schaeffer gitu ya. Tapi kalau Stephen Hawking sampai mati masih ateis. Yang istrinya tapi cantik loh. Itu nomor 1 cantiknya di Amerika. Kenapa kawin dengan dia? Dia mau benihnya Hawking. Ini kawin karena benih. Benihmu nggak laku, nggak pinter, elek-elek nggak popo, gitu. Kenapa benihnya baik, pinter, jenius? Ya udah tahu dengan saya. Ini ada wanita kayak gitu ya. Aneh sekali gitu ya. Nah, bukan karena alasan-alasan yang normal. Ya mungkin karena jatuh cinta juga kan, orang pintar kan bisa membuat jatuh cinta kan. Nah, saudara, Richard Gann ini akhirnya menemukan jawaban-jawaban dan dia bertemu dengan, diusulkan oleh Francis Schaeffer bertemu dengan J. Adams. Nah, waktu ketemu dengan J. Adams dan diberi buku J. Adams dan mereka berdiskusi, akhirnya mereka menemukan satu jawaban. Dan Richard Gann ini, saudara, dia selalu memakai Galatia pasal 5 ayat 22, buah Roh Kudus. Dan itu dipajang di tempat dia prakteknya, manusia baru. Ya, dan dia terus sampai dia meninggal. Ya, dan dia menuliskan banyak jurnal dan semuanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara, yang ditanyakan adalah apa bahaya pastor tidak menikah? Saudara, bahayanya adalah dia akan menikah. Tidak menikah bahaya Pak? Ya menikah, kan gitu kan? Kenapa menikah? Lah kamu kan sudah janji gak nikah, berarti kamu kan melepaskan ijab kabul tadi gitu ya. Yang orang kalau ngomong saya berjanji. Nah, saudara, berarti kamu sedang mengingkari janji. Bahaya mengingkari janji. Jadi orang menjadi pastor, pendeta itu mau selibat atau tidak, itu tidak berkaitan. Itu adalah pilihan hidup. Tapi menjadi pastor dan semuanya itu adalah pilihan Tuhan. Nah, sedangkan saya nggak nikah terus jadi pastor, atau saya sendirian atau menikah, surah itu tidak ada diatur dalam Alkitab. Ya, jadi silakan kamu bebas. Nah, kalau kamu masuk Roma Katolik ya diatur Roma Katolik, kalau enggak ya kamu nggak boleh. Kamu boleh masuk ke gereja Injili, boleh. Ya, menikah terus jadi pastor boleh sana, karena diperbolehkan semua. Nah, saudara, ini adalah masalah-masalah yang sangat umum dan kita kemudian bisa menghubungkan itu dengan masalah-masalah LGBT. Jadi begini, saudara. Jadi 3 macam orang yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa menikah dan memang berniat tidak menikah, saudara, itu adalah tidak berdosa. Pola hidup ini tidak berdosa. Dan bahkan lebih cenderung Tuhan Yesus menghormati seorang yang mempersembahkan hidupnya untuk kerajaan Allah, itu lebih fokus dan lebih banyak dikerjakan. Nah, itu keuntungannya ada. Ya, bahayanya apa? Kalau sampai orang yang tidak menikah itu menjadi pastor, bahayanya adalah dia sulit sekali mengerti keluarga dan merasa menjadi seorang bapak, seorang berrelasi dengan anak, karena dia nggak pernah punya anak. Kalau menjadi pertanyaan itu, saudara, Rasul Paulus tidak menikah dan dia bisa mengajari orang tentang kawin bagaimana, tentang punya anak bagaimana, mendidik orang tua dan jadi orang tua bagaimana. Itu ada semua di suratannya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Jadi kalau semuanya Rasul Paulus yang ada tafsirannya dia menikah dan ngomong nggak menikah, dan Alkitab jelas dari seluruh yang ada Paulus itu nggak menikah. Ya.
Kenapa nggak menikah? Dia memilih tidak menikah karena pola hidupnya dia tidak mungkin diikuti istri. Ngerti maksudnya? Dan harus ditinggal istrinya. Bayangin dia kemana pun ini mabuk istrinya. Ada seorang pendeta besar cerita di kelas, ya. Ada 2 pendeta lagi cerita begini, ya. Tahu, maksain istrinya ikut kemana-mana, mengunjungi. Wow, ikut. Sampai akhirnya